Halo warga Laikos dimanapun kalian berada. Kali ini Mamang bakal bawain sebuah cerita yang penuh teror sekaligus menegangkan. Bayangin aja, di tengah penerbangan panjang menuju tanah impian, sebuah pesawat penumpang tiba-tiba berubah jadi neraka terbang. Penumpang satu persatu mulai berubah menjadi makhluk buas, yaitu zombie yang menyeramkan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat bersembunyi, yang tersisa hanyalah bertahan hidup. Pertanyaannya, apakah ada yang bisa selamat dari perjalanan udara paling mematikan ini? Atau justru semua orang harus menerima akhir tragis dari ketinggian ribuan kaki? Kali ini Mamang sangat bersemangat bawain alur ceritanya, karena bukan hanya penuh aksi, tapi juga ada ketegangan psikologis yang bikin kita nggak bakal bisa lepas dari layar. Jadi, langsung aja kita siapkan posisi paling nyaman, dan jangan lupa kencangkan tali kolor, langsung aja ke ceritanya. Film bermula ketika sebuah pesawat sedang melakukan penerbangan dari kota Los Angeles menuju kota Paris. Terlihat beberapa pramugari sedang asik menggibah satu sama lain, sambil membahas apa saja yang akan mereka lakukan jika nanti sudah mendarat di Paris. Di saat yang bersamaan, kopilot bernama Randy merasa penasaran dengan isi kargo yang mereka bawa, karena ia sempat melihat bahwa kargo itu dijaga oleh seorang pria berpakaian APD yang juga membawa senjata. Saat ia menanyakan hal itu pada sang pilot bernama Ray, Ray pun tampaknya juga tidak tahu apa-apa soal isi dari kargo misterius tersebut. Namun di sana, Ray mengatakan bahwa jika mereka mengalami masalah dengan kargo itu, mereka disuruh untuk menghubungi Dr. Bennett dan Dr. Sebastian. Keduanya merupakan penumpang kelas 1 yang ikut terbang bersama mereka. Sehingga ia pun menyuruh Randy untuk tidak terlalu memikirkan isi kargo tersebut dan fokus saja pada pekerjaan utama mereka. Tak lama kemudian, salah satu pramugari yang bernama Megan datang mengantarkan kopi untuk mereka berdua. Di sana, Megan sempat bertanya apakah benar Ray akan pensiun dari pekerjaannya. Ray pun menjawab bahwa ini adalah penerbangan terakhirnya sebagai seorang pilot, karena ia ingin pensiun agar bisa menikmati masa tuanya bersama keluarga. Sementara itu, di dalam kabin pesawat, kita bisa melihat beberapa penumpang yang tidak biasa, seperti seorang polisi bernama Truman yang sedang mengawal seorang tahanan bernama Frank. Lalu ada pasangan muda bernama Peter dan Kara, serta Tony dan Jackie, dan juga seorang pro player golf terkenal bernama Billy yang terbang bersama sang istri, yaitu bernama Anna. Selain penumpang kelas ekonomi, ada juga penumpang di kelas bisnis. Mereka tak lain adalah Dr. Bennett dan Dr. Sebastian, dan satu lagi Dr. Lucas, yang saat itu sedang berdebat satu sama lain karena memiliki perbedaan pendapat soal apa yang harus mereka lakukan terhadap kargo misterius tersebut. Singkat cerita, Ray mendeteksi adanya cuaca buruk, sehingga ia pun meminta semua penumpang untuk tetap tenang, karena ada kemungkinan badai tersebut akan menyebabkan turbulensi. Dan benar saja, ketika pesawat mulai terguncang hebat, salah satu kargo tiba-tiba terjatuh dan menimpa kaki si penjaga, sehingga membuatnya terluka parah. Di saat yang bersamaan, tepatnya di markas Pentagon di Los Angeles, seorang ilmuwan dan salah satu pimpinan militer meminta bawahannya untuk segera melaporkan kabar penting ini kepada presiden, yaitu tentang kaburnya 4 orang ilmuwan yang tak lain adalah Dr. Bennett dan kawan-kawan. Karena mereka diketahui membawa sebuah eksperimen biologis yang bisa membahayakan banyak nyawa. Berdasarkan catatan yang mereka temukan, Dr. Bennett ternyata sedang melakukan eksperimen berbahaya terhadap salah satu virus mematikan yang mampu membuat seorang hidup kembali. Namun jika eksperimen itu gagal, virus tersebut bisa menyebar ke orang lain, dan hal ini bisa menyebabkan terjadinya wabah mematikan. Kembali ke pesawat, seorang wanita tiba-tiba muncul dari dalam kargo, dan tanpa disadari, wanita itu ternyata adalah Dr. Kelly, yaitu istri dari Dr. Lucas.
Hal ini menjelaskan mengapa sebelumnya Dr. Lucas sangat khawatir dengan keadaan kargo. Bahkan ia sempat berdebat hebat dengan Dr. Bennett dan Dr. Sebastian. Tampaknya Dr. Kelly sedang mengalami sakit parah karena ia merasa tubuhnya tidak baik-baik saja. Saat ia hendak keluar dari dalam sana, si penjaga yang melihatnya langsung menembaki Dr. Kelly. Namun sayangnya, tembakan tersebut meleset dan justru malah mengenai alat komunikasi di pesawat hingga mengalami kerusakan. Electrical and communication problems. This is Concorde 29 to base. Dr. Kelly kemudian berusaha menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang dokter yang sedang sakit. Lalu saat si penjaga menyuruhnya keluar, entah kenapa si penjaga malah menembaki tubuh Kelly hingga ia tewas di tempat. Namun ketika si penjaga sedang mengisi ulang senjatanya, sementara itu, di dalam kabin pesawat, Peter dan Tony malah naksir pada salah satu pramugari bernama Stacey. Padahal mereka berdua sudah punya pasangan masing-masing. Bahkan, di bagian belakang pesawat, Tony diam-diam mencoba menggoda Kara, hingga akhirnya terjadi keributan antara dua pasangan tersebut. Tak lama kemudian, pesawat kembali mengalami turbulensi. Dan karena guncangan sangat parah, beberapa penumpang pun terluka akibat benturan. Salah satunya adalah Truman yang tidak menyadari bahwa Frank berhasil kabur darinya. Karena saat itu kepalanya sempat terbentur atap kabin, Truman pun mencoba mencari keberadaan Frank dengan menanyai para penumpang satu persatu. Namun sepertinya tidak ada satupun orang yang tahu di mana Frank berada. Karena ternyata Frank sedang bersembunyi di dapur pesawat yang terletak di bagian paling belakang. Di sisi lain, Ray menyuruh Randy untuk menemui Dr. Bennett dan Sebastian agar mereka bisa ikut memperbaiki alat komunikasi yang berada di bagian kargo. Setelah Randy bertemu dengan Dr. Bennett, akhirnya disepakati bahwa Sebastian dan Lucas yang akan menemani Randy ke kargo. Sebelum mereka pergi, Dr. Bennett sempat menyuruh Sebastian untuk mengawasi Lucas karena ada kemungkinan Lucas akan melakukan sesuatu demi bisa bertemu dengan istrinya. Dan jika keadaan menjadi tak terkendali, Sebastian diminta untuk melenyapkan Lucas terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, Randy bersama Sebastian dan Lucas pun masuk ke dalam ruangan kargo. Namun saat mereka memanggil si penjaga, mereka menyadari bahwa Dr. Kelly telah menghilang dari kargo. Dan tampaknya mereka terlambat karena Kelly dan si penjaga yang sudah berubah menjadi zombie langsung menyerang Sebastian dan Lucas. Akibat kejadian itu, Sebastian dan Lucas gagal menyelamatkan diri. Sementara Randy yang ketakutan langsung melapor kepada Ray. Take your seats. Ray, open up. Ternyata isi kargo yang mereka bawa adalah zombie. Bahkan para zombie itu telah menyerang Sebastian dan Lucas hingga mereka meninggal dunia. Mendengar hal itu, Ray berusaha menenangkan Randy sambil mengatakan bahwa mungkin saja Randy hanya salah lihat karena zombie itu hanya ada di film-film. Namun di sana, Randy berusaha meyakinkan Ray bahwa ia baru saja benar-benar diserang oleh para zombie. Dan ia juga meminta agar Ray segera mendaratkan pesawat sebelum semuanya terlambat. Sayangnya, Ray tidak bisa melakukan hal tersebut karena cuaca masih terlalu buruk. Akhirnya, Ray menyuruh Randy untuk mencari seseorang bernama Paul, yaitu seorang polisi yang ia sewa diam-diam untuk mengawal penerbangan itu. Awalnya, Paul juga tak percaya dengan cerita Randy karena menurutnya zombie hanya ada di film-film. Namun meski begitu, ia tetap menjalankan tugasnya dan memutuskan untuk menanyakan hal ini langsung kepada Dr. Bennett karena hanya dia satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Setelah bertemu dengan Dr. Bennett, Paul mencoba bertanya tentang apa saja isi kargo misterius yang dibawa oleh mereka. Namun Dr. Bennett terlihat berusaha menyembunyikan sesuatu. Bahkan ia berbohong dan mengatakan bahwa kargo itu hanya berisi barang-barang bersejarah yang sangat rentan dan tak boleh dibuka oleh sembarang orang.
Sementara itu, di pusat komunikasi penerbangan yang ada di Los Angeles, mereka tiba-tiba mendapat panggilan dari Departemen Keamanan yang meminta mereka untuk segera menghubungi pesawat Ray dan menyuruh kembali ke Los Angeles. Namun si petugas mengatakan bahwa komunikasi mereka dengan pesawat itu sudah terputus sejak beberapa menit yang lalu. Kembali ke pesawat, ketika Truman sedang mencari keberadaan Frank, ia bertemu dengan Paul yang mengajaknya untuk turun ke bagian kargo karena ada kemungkinan bahwa Frank sedang bersembunyi di sana. Sehingga akhirnya mereka berdua mencoba turun ke bagian kargo sambil menyiapkan senjata mereka. Perlahan-lahan mereka mulai mengecek tempat itu satu persatu. Namun anehnya, mereka tak menemukan apapun di sana. Bahkan Paul juga tak bisa menemukan keberadaan zombie yang dikatakan oleh Randy sebelumnya. Lalu, saat mereka menemukan lubang ventilasi yang sudah terbuka, Paul mencoba masuk ke dalam sana. Dan tanpa disadari, tiba-tiba salah satu zombie berusaha menyerangnya dari dalam. Paul pun terpaksa menembakinya. Sementara itu, di ruangan kargo lain, Truman juga diserang oleh salah satu zombie. Serangan itu membuat Truman tak sengaja menembakkan pistol ke arah atas dan pelurunya mengenai salah satu pramugari yang terluka cukup parah akibat insiden itu. Tony, this bitch just got shot, dude. This fucking bullshit. Setelah kejadian itu, Emily berusaha menenangkan para penumpang agar mereka tak panik. Namun saat mencoba menghubungi Ray, ia malah diserang oleh zombie Dr. Kelly Freaked out the passengers. yang ternyata berhasil keluar dari kargo melalui saluran ventilasi. Randy yang mendengar teriakan Emily langsung menembaki zombie itu agar para zombie tak naik ke bagian kabin. Tapi siapa sangka zombie justru muncul dari balik kaca toilet dan langsung menyerang Kara yang berada di dalam sana. Keadaan pun makin kacau. Peter dan Tony yang hendak menyelamatkan Kara juga ikut diserang. Bahkan Stacey yang mencoba membantu mereka berdua justru tergigit oleh salah satu zombie. Semua orang kini benar-benar panik dan ketakutan. Salah satu pramugari bernama Megan pun segera melaporkan kejadian itu pada Ray. Lalu setelah Ray sadar bahwa orang-orang yang menyerang itu mirip dengan zombie seperti yang diceritakan Randy sebelumnya, ia pun menyuruh Megan untuk menenangkan para penumpang karena pesawat akan segera mendarat darurat. Namun saat Randy sedang mencuci saluran ventilasi, tiba-tiba Emily yang kini telah berubah menjadi zombie langsung menggigitnya. Sementara Dr. Bennett yang ketakutan meminta Ray agar segera membukakan pintu kokpit agar ia bisa bersembunyi di dalam. Tanpa disadari, pesawat kembali mengalami turbulensi brutal. Beberapa penumpang terjatuh dan di saat bersamaan, para zombie berhasil menjebol lantai kabin. Salah satu penumpang pun langsung menjadi sarapan empuk para zombie. Saat Megan hendak kabur, ia malah dicegat oleh Stacey yang kini juga sudah terinfeksi. Untungnya, Frank datang menyelamatkannya. Ia pun mengajak Megan untuk segera pergi karena seluruh penumpang kelas ekonomi sudah berubah menjadi zombie. Sementara itu di kabin depan, seorang biarawati mencoba menyelamatkan penumpang yang sedang ditarik oleh zombie. Namun naas, ia malah ikut tertarik dan kakinya copot di mukmang hidup-hidup para zombie. Di sisi lain, pimpinan militer, kita sebut saja Pak Rohmat, akhirnya mendapat kabar bahwa mereka berhasil menemukan keberadaan pesawat Dr. Bennett. Namun karena mereka tak bisa menghubungi sang pilot, Pak Rohmat pun tak punya pilihan lain. Ia harus mengirimkan pesawat jet untuk menghancurkan pesawat itu. Tak peduli meski di dalamnya masih ada orang yang selamat. Awalnya Presiden, sebut aja Pak Joko, tak setuju dengan keputusan itu. Menurutnya, mereka tak bisa mengorbankan nyawa begitu saja. Namun si ilmuwan, sebut aja Pak Yoga, menjelaskan jika mereka tak segera menghentikannya, wabah virus zombie itu akan menyebar lebih luas. Dengan berhati-hati, Pak Joko akhirnya menyetujui rencana Pak Rohmat dan pihak Angkatan Udara pun bersiap untuk menyerang pesawat tersebut.
Kembali ke pesawat, Billy dan beberapa penumpang kelas bisnis masih belum tahu bahwa seluruh kelas ekonomi sudah dikuasai oleh zombie. Saat zombie Emily datang, Billy langsung memukulnya dengan tongkat golf. Dan terbukti, ia memang pemain golf profesional sejati. Awalnya, Billy khawatir ia telah melukai manusia. Namun setelah sadar bahwa Emily bukan manusia lagi, ia pun langsung menggunakan senjata miliknya untuk menembaki para zombie. Di sana, Billy sempat bertemu Truman dan Paul yang mengajaknya untuk membantu membersihkan para zombie. Namun Billy menolak karena ia harus melindungi istrinya yang masih tertinggal di kabin kelas bisnis. Dr. Bennett lalu mengajak semua orang masuk ke dalam ventilasi karena mereka mengira itu adalah tempat paling aman. Namun saat pesawat kembali mengalami turbulensi, salah satu dari mereka terjatuh ke kabin kelas ekonomi dan langsung dimukbang oleh para zombie. Sementara itu saat Randy tersadar, ia meminta Ray untuk membuka pintu kokpit. Namun setelah Ray membukanya, Randy malah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Pesawat pun kini masuk ke mode autopilot dan akibat kejadian itu, Dr. Bennett terjatuh ke dalam ruang kargo yang kini sudah menjadi sarang para zombie. Dan pada akhirnya, tubuhnya pun dimukbang oleh seluruh zombie yang berada di sana. Di sisi lain, Truman dan Paul yang masih mencoba mengalahkan para zombie akhirnya menyadari satu hal yang menakutkan. Jumlah zombie yang mereka hadapi ternyata benar-benar tak sebanding. Ketika akhirnya mereka bertemu dengan Frank dan Megan, mereka pun segera bergerak cepat. Tanpa berpikir panjang, mereka memblokir pintu menggunakan berbagai macam barang yang ada di sekitar. Mereka berharap cara ini cukup untuk menghentikan serangan zombie yang semakin brutal. Namun sayangnya, usaha mereka itu belum cukup. Zombie-zombie itu terus menyerang, sementara peluru mereka perlahan mulai habis. Truman pun segera menyuruh Megan untuk menghubungi Ray. Ia berharap Ray bisa segera mendaratkan pesawatnya dan membawa mereka keluar dari neraka ini. Namun panggilan itu tak pernah dijawab karena tanpa mereka tahu, Ray kini sudah menjadi santapan para zombie oleh Randy dan lainnya. Tak lama kemudian, suara samar terdengar dari arah ventilasi. Ternyata suara itu berasal dari Billy dan Anna yang berhasil selamat dari kepungan para zombie. Mereka berenam pun mulai memikirkan rencana terakhir. Satu-satunya harapan mereka kini adalah menuju ke ruang kokpit. Dengan begitu, mereka bisa mencoba mendaratkan pesawatnya secara manual. Namun untuk menuju ke kokpit, mereka harus melewati kabin pesawat. Dan kabin itu penuh dengan para zombie. Karena itu Truman memutuskan untuk mengambil senjata milik salah satu penjaga yang sempat ia lihat saat berada di ruang kargo bersama Paul. Masalahnya, ruang kargo kini sudah dipenuhi dengan para zombie. Karena itu, Truman menyusun rencana lain. Ia mulai mengumpulkan bahan kimia yang ada di sekitar, berharap ia bisa menciptakan ledakan yang cukup untuk menghabisi para zombie di sana. Hey, Bennett! Setelah selesai, ia pun langsung turun ke ruang kargo dengan satu tujuan, yaitu mengambil senjata. Saat Truman tengah mengambil senjata dan amunisi, beberapa zombie yang selamat dari ledakan tiba-tiba menyerangnya. Meski sempat hampir dikepung, Truman akhirnya berhasil keluar dari ruang kargo sambil membawa senjata SMG lengkap dengan amunisinya. Tepat di saat yang sama, sebuah pesawat jet terlihat mendekat ke arah mereka. Truman langsung menyadari sesuatu. Pesawat itu bukan datang untuk menyelamatkan mereka, melainkan sepertinya akan menyerang. Jika mereka bisa memberitahu pilot pesawat jet tersebut bahwa mereka masih hidup, mungkin ada harapan untuk menghentikan serangan itu. Karena itu, mereka harus bergerak cepat menuju kokpit untuk menggunakan alat komunikasi yang ada di sana. Begitu semuanya siap, mereka langsung menerobos ke kabin. Mereka menghadapi para zombie yang menyerang dari segala arah. Namun jumlahnya terlalu banyak dan pertarungan menjadi semakin sulit. Dalam kekecauan itu, Billy dan Anna tergigit. Come on!
Waktu mereka sudah tak banyak, Billy pun menyuruh Truman dan yang lainnya untuk segera lari ke kokpit. Sementara ia dan Anna akan memancing para zombie ke arah berlawanan. Saat Billy dan Anna akhirnya dikepung dari segala sisi, Billy memutuskan melakukan satu tindakan terakhir. Ia membuka pintu pesawat dan seketika seluruh zombie yang ada di kabin tersedot keluar dari pesawat. Sementara itu, Truman dan kawan-kawan berhasil masuk ke ruang kokpit. Tanpa menunda waktu, Frank langsung mencoba menggunakan alat komunikasi, berharap pilot pesawat jet bisa mendengar mereka dan menghentikan serangan yang akan datang. Namun sayangnya, alat komunikasi itu sudah rusak. Mereka tak bisa menghubungi siapapun. Pesawat jet pun mulai meluncurkan serangan. Truman dan Frank berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pesawat, berusaha menghindar dari rudal yang mengarah ke mereka. Namun usaha itu gagal. Salah satu rudal berhasil menghantam bagian tengah pesawat. Tanpa sengaja, zombie yang tersedot keluar sebelumnya ternyata mengenai pilot pesawat jet. Dan hanya beberapa detik setelahnya, pesawat jet itu langsung meledak di udara. Sementara itu, Truman dan Frank masih berusaha mengendalikan pesawat. Dengan sisa tenaga, mereka akhirnya berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Frank? Frank! Yes! Di akhir cerita, Truman, Megan, Paul, dan Frank memutuskan untuk berjalan ke kota terdekat, bukan untuk mencari bantuan, tapi untuk mencari warung pecel atau warung padang. Karena setelah semua yang mereka alami, rasa lapar mereka tak tertahankan. Namun tanpa mereka sadari, beberapa zombie ternyata juga berhasil selamat dari kejadian itu. Dan jika para zombie itu berhasil sampai ke kota, maka penyebaran wabah ini bisa menjadi awal kehancuran umat manusia di seluruh dunia. Nah, itu dia alur cerita pesawat yang isinya bukan lagi pramugari cantik, tapi pramugari yang haus gigitan. Kebayang, kalau ini kejadian beneran, Mamang sih mending naik beca aja lah. Paling banter ketemu tukang parkir, bukan zombie. Buat warga layar kosong yang udah nonton sampai habis, Mamang ucapkan terima kasih banyak. Kalau menurut kalian, kira-kira gimana nih cara paling aman kabur dari zombie di pesawat? Tulis jawaban kocak kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, sama share-nya. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Jaga diri kalian, jangan lupa makan, dan jangan lupa kencangkan tali kolor kalian. Mamang ucapkan sampai jumpa, and bye-bye. Persiapkan dirimu, kencangkan tali kolor.